Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat buat Alireza Firoza telah menjuarai turnamen FIDE Grand Swiss 2021. Di babak terakhir tadi malam, dia bermain remis dengan Grigori Oparin. Ini sudah membuatnya tetap kokoh memimpin sendirian klasemen dengan 8 poin, dengan rincian 6 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 4 kali remis. Dan mendapatkan uang sebesar $70.000, dan Alireza ini kawan mendapatkan tiket untuk bermain di kandidat turnamen tahun depan. Sedangkan runner-up-nya adalah Fabiano Caruana. Walaupun poinnya sama dengan Oparin, tapi Caruana unggul di tiebreaks. Tapi admin di sini kurang tahu kawan cara perhitungan tiebreaks, jadi admin tidak bisa menjelaskan kenapa Caruana lebih tinggi poinnya daripada Oparin. Dan Caruana ini juga mendapatkan tiket untuk bermain lagi di kandidat 2022. Namun untuk pagi ini kawan, saya tidak akan mengulas game Alireza yang berakhir remis, tapi saya akan berikan cuplikannya saja. Dan berikut ini kawan cuplikan game antara Alireza versus Grigori Oparin semalam. Permainan pun berakhir remis dengan 3/4 repetition move di langkah ke-28. Untuk game yang akan kita ulas ini, admin ambil dari partainya Vladislav Artemiev semalam melawan Grandmaster asal Ukraina Kirill Shevchenko. Game ini cukup menarik untuk diulas kawan, karena kita akan melihat bagaimanakah tajamnya permainan dari Vladislav Artemiev. Di sini Artemiev pegang hitam, Kirill Shevchenko pegang putih, bermain dengan pion E4. Dan kita temui permainan Ruy Lopez, gajah B5, kuda F6, Berlin Defense, dan putih atau Shevchenko memilih pion D3. Tidak menawarkan permainan terbuka kawan dengan melakukan langkah rokade. Dan jika kalian memilih variasi ini seperti yang saya sebutkan di beberapa video yang lalu, kalian harus siap untuk permainan endgame seperti ini. Tapi di permainan ini kita temui tadi Shevchenko lebih memilih variasi pion D3. Dibalas Vladislav Artemiev dengan pion D6, putih rokade, hitam melanjutkan pengembangan gajah E7, beteng putih E1, Artemiev juga rokade, selanjutnya pion C3. Langkahnya cukup standar kawan, membuka diagonal petak terang, bagi gajah bisa ditarik mundur atau menteri juga bisa keluar dari diagonal terang ini. Mungkin nanti terjadi pertukaran gajah dengan kuda ataupun memainkan pion C3 untuk mendukung pion D4 di langkah berikutnya. Pion A6, gajah mundur ke A4, beteng E8, kuda B berkembang ke D2, langkah yang standar di Ruy Lopez, bermanuver ke F1, ke G3 atau ke peta E3 untuk menuju ke peta F5 atau peta pusat D5. Vladislav Artemiev merespon dengan langkah gajah mundur ke F8. Masih standar kawan, dengan tujuan di langkah berikutnya biasa memainkan pion G6 untuk memfianchetto gajahnya di peta G7. Di sini putih melanjutkan dengan kuda F1 dan pion H6. Ternyata Vladislav Artemiev tidak jadi memfianchetto gajahnya di peta G7, tapi memainkan pion H6 mengontrol peta G5 agar kuda ataupun gajah putih tidak bisa menempati peta ini kawan. Di sini putih melanjutkan manuver kudanya ke G3, pion B5, gajah mundur ke B3, dan kuda hitam ke E7. Sama-sama bermanuver ke sayap raja. Di sini putih melanjutkan dengan pion A4 menantang pion hitam. Tantangan ditolak, Vladislav Artemiev menggeser beteng ke B8. Pion pukul pion dipukul balik oleh pion A, selanjutnya pion D4. Langsung memberikan serangan di petak pusat, dibalas dengan langkah kuda G6. Beteng putih naik ke A7, beteng hitam naik ke B7 menantang pertukaran.
Tantangan ditolak, beteng turun ke A6, selanjutnya pion C5. Ingin membuka permainan di petak pusat, tapi tantangan ditolak. Kirill Shevchenko memainkan gajahnya mundur ke C2. Sebuah langkah yang kurang bagus kawan. Tadi patut dipertimbangkan putih bisa memainkan pion H3-nya untuk mendapatkan kontrol petak G4 ini dari kemungkinan gajah yang bisa mengepin kudanya. Dan langkah ini direspon oleh hitam dengan memainkan beteng kembali ke B8 mengancam beteng putih. Beteng putih turun kembali ke A1, sekarang gajah G4 mengepin kuda, pion H3 dan Artemiev menukarkan gajah pukul kuda F3 dipukul balik oleh menteri putih. Selanjutnya pion E pukul pion D4 dipukul balik oleh pion C pukul pion D4, menteri mundur kembali ke D1. Persiapan ambil pion hitam ini kawan. Di sini Vladislav Artemiev memainkan pion D5-nya, kembali menantang pertukaran pion pusat. Apa yang harus dilakukan oleh putih pada posisi ini kawan? Apakah mendorong pionnya maju? Tentu saja bisa disikat oleh kuda hitam ini. Atau menerima tantangan pion hitam ini dengan langkah pion pukul pion. Maka selanjutnya adalah beteng pukul beteng terlebih dahulu. Setelah dipukul balik, maka menteri hitam akan pukul balik pion putih D5. Dan putih sudah tidak mempunyai kesempatan pukul pion pusat hitam ini atau pion bebas hitam ini. Di sini Kirill Shevchenko memilih pukul pion D4 terlebih dahulu dengan menteri. Dan sekarang beteng bergerak ke C8 mengancam gajah di C2, gajah ke B3. Memberikan pressure bagi pion atau di diagonal terang ini kawan. Tapi di sini putih sudah tidak bisa atau tidak mempunyai tempo lagi untuk menyerang pion hitam ini. Karena Artemiev melangkahkan gajahnya ke C5 menyerang menteri. Menteri ke D3, sekarang kuda ke E5 kembali menyerang menteri. Menteri pukul pion yang ada di B5. Langkah terbaik adalah menarik mundur menteri ke F1 kawan, tidak terburu-buru pukul pion hitam di B5. Tapi di langkah-langkah berikutnya juga tekanan dari hitam ini akan bertubi-tubi datang kawan. Dengan keunggulan pion bebasnya ini akan memberikan keuntungan bagi hitam. Jika menteri putih ini ambil pion hitam ini kawan, maka gajah akan pukul pion F2 skak dan memberikan ancaman bagi beteng ataupun kuda nantinya. Tapi variasi ini sedikit lebih baik daripada apa yang dimainkan oleh putih dengan pukul pion B5. Dan kita sudah menemui momen yang menarik di langkah ke-27 ini. Di sini Vladislav Artemiev memulai gebrakannya dengan melakukan pengorbanan gajah pukul pion F2 skak. Jika pengorbanan ini ditolak kawan, maka gajah bisa pukul kuda ataupun beteng. Ini memaksa raja ambil gajah hitam. Selanjutnya beteng B8 menyerang menteri dan juga memberikan serangan gajah yang ada di belakangnya. Jika menteri putih ini ingin membackup gajahnya kawan, bisa ke peta A4. Ke peta C4 tidak mungkin, ada pion atau ada kuda. Ke peta D3 pun tidak mungkin karena ada kuda. Di sini putih memilih meninggalkan gajahnya. Dia pergi ke peta A6. Jika menteri membackup gajahnya ke peta A4 kawan, selanjutnya berikut inilah serangan dari hitam. Kuda akan ke D3 skak, menggarpu beteng. Setelah raja bergeser, kuda ambil beteng, diambil balik. Selanjutnya adalah kuda pukul pion E4. Jika kuda hitam ini tidak diambil oleh kuda putih, maka selanjutnya kuda hitam bisa lompat ke peta C3, open skak, dan mendapatkan menteri putih. Atau kuda pukul kuda langsung juga open skak, sama saja. Di sini jika kuda pukul kuda, selanjutnya adalah beteng pukul kuda dan menteri putih pun akan tetap tewas. Oleh karena itulah kawan, menteri putih bergerak ke peta A6 agar tetap bisa mengontrol peta D3 ini dari ancaman skak garbuan kuda hitam nanti. Dan otomatis gajah di peta B3 tidak ada yang menjaga, disikat oleh beteng hitam. Selanjutnya adalah beteng putih naik ke A3 menantang pertukaran. Tantangan ditolak kawan, menteri hitam bergeser ke B8 untuk membackup betengnya. Bisa saja kawan pada posisi ini hitam memilih variasi langkah kuda ke D3 skak menggarpu beteng. Setelah raja bergeser, beteng pukul beteng bisa dilanjutkan oleh hitam setelah dipukul balik oleh pion ataupun dengan menteri. Selanjutnya kuda pukul beteng dipukul balik dan menteri hitam bisa bergerak ke C7. Memberikan double ancaman bagi gajah serta kuda di G3 ini. Dan tentu saja dengan variasi ini pun hitam bisa menang. Tapi di sini tadi Artemiev lebih memilih menggeser menterinya ke B8. Ini merupakan langkah terbaik daripada langkah kuda ke peta D3. Dan selanjutnya adalah
langkah menteri mundur ke E2 memberikan backup pertahanan bagi rajanya. Dan gebrakan selanjutnya dari Artemiev adalah beteng pukul kuda melakukan pengorbanan pertukaran perwira. Tapi langkah beteng pukul kuda ini kawan bukanlah pilihan terbaik sebetulnya. Pada posisi ini hitam bisa memainkan kuda E ke G4 skak, mengorbankan diri. Jika dipukul menggunakan menteri akan dipukul balik oleh kuda. Jika diambil oleh pion kawan, selanjutnya menteri bisa pukul kuda G3 skak, raja bergeser, beteng pukul beteng A3 setelah dipukul balik, kuda bisa pukul pion G4. Nanti diikuti langkah beteng pukul pion yang ada di peta E4, kuda ke H2 skak, dan mungkin jawaban dari putih adalah menteri D2, kuda ke H2 skak, raja ke E2, beteng pukul pion E4 ditutup oleh menteri. Jika bergeser ke peta D1, jawabannya adalah menteri ke B3 skak, ditutup oleh menteri, selanjutnya beteng pukul beteng skak, dan dia harus kehilangan menterinya. Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan, Artemiev lebih memilih variasi langkah beteng pukul kuda. Diambil oleh raja, jika diambil oleh beteng putih kawan, selanjutnya kuda akan pukul pion E4 skak menggarpu beteng, dan nanti hitam akan unggul 1 perwira. Sama saja sebetulnya kawan, pada posisi ini pun di langkah berikutnya pertahanan putih ini pun akan kolaps. Karena di langkah berikutnya Artemiev melanjutkan kuda pukul pion E4 skak. Di sini pun putih menyerah. Kenapa putih menyerah pada posisi ini kawan? Di sini ada beberapa pilihan bagi putih. Raja menghindar atau pukul kuda menggunakan menteri. Langkah terbaik adalah memukul kuda ini dengan menteri. Selanjutnya permainan akan cukup panjang jika dilanjutkan, tapi tetap saja hitam akan menang di langkah berikutnya. Tapi bila raja pada posisi ini menghindar kawan, mungkin ke peta F4, selanjutnya adalah pion G5 skak, raja ke G3, dan menteri B6 skak mat. Jika raja bergeser ke peta F5, maka selanjutnya menteri ke C8 skak mat. Tapi bila pada posisi seperti ini, raja putih ini bergeser ke peta H2, selanjutnya adalah kuda ke F3, open skak, double skak, raja ke H1, dan menteri H2 skak mat. Tetap saja kawan, pada posisi ini 3 peta pilihan utama bagi raja putih ini ke H4, ke peta F4, atau ke peta H2 bisa saja menimbulkan skak mat. Oleh karena itulah pada posisi ini putih langsung menyerah di langkah ke-32. Itulah kawan permainan tajam Vladislav Artemiev saat menghadapi Kirill Shevchenko asal Ukraina ini. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Dan sekali lagi selamat buat Ali Reza Firosa, semoga sukses selalu di kandidat turnamen 2002 berikutnya. Tentu harapan para pecinta catur dunia ingin melihat gebrakan dari pecatur muda ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.